Selamat sore pemirsa. Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Indah Cahya. Inilah berita Nusantara selengkapnya. Sejumlah warga desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kediri, Jawa Timur, memprotes rencana eksekusi lahan pada Rabu 19 Februari 2025. Sejumlah warga desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kediri, Jawa Timur, memprotes rencana eksekusi lahan mereka untuk akses jalan tol Kediri-Tulungagung yang menuju arah Bandara Doho Kediri pada Rabu 19 Februari 2025. Karena harga yang ditetapkan untuk lahan mereka dinilai terlalu murah, jauh dari harga pasar. Aksi protes itu dilakukan saat tim dari Pengadilan Negeri Kediri akan melakukan ukur ulang atau konstatering untuk rencana eksekusi di lokasi proyek jalan tol terhadap lahan milik puluhan warga yang belum menandatangani kesepakatan harga, antara lain milik Wijirianto, Tawakal, Selamat, Ahmad Udin, Sabar, dan sebagainya. Mereka juga menolak dilakukan pengukuran ulang karena harga belum cocok. Sementara itu, para petugas dari Banyakan Kabupaten Kediri yang membacakan tentang surat ukur ulang tidak memberikan jawaban apapun terkait keluhan warga. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas untuk melakukan ukur ulang dengan dikawal puluhan petugas dari kepolisian dan TNI. Menghadapi protes sejumlah warga itu, mereka akhirnya membatalkan rencana ukur ulang. Usai gagal ukur ulang, Tawakal menjelaskan dia mendapatkan lahan itu dari waris kakek mereka, sehingga para ahli waris mendapatkan lahan dengan luas sama dan lokasi sama, atau berdampingan karena dari lahan yang sama, beserta tanaman yang ada di atasnya. Anehnya, perhitungan harga yang diberikan atas lahan itu berbeda jauh alias jomplang. Sementara itu, rumah keluarga Ari yang berada tepat di samping jalan raya, lahan dan bangunannya hanya dihargai 2 juta rupiah per meter, jauh dari harga pasaran. Sehingga dia juga menolak menyerahkan lahannya untuk dijadikan akses jalan tol. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa. Puluhan anggota LSM Ratu, Rakyat Muda Bersatu, menggelar aksi damai di depan kantor Bank Tabungan Negara BTN, Cabang Kediri pada Selasa, 18 Februari 2025. Puluhan anggota LSM Ratu, Rakyat Muda Bersatu, menggelar aksi damai di depan kantor Bank Tabungan Negara BTN, Cabang Kediri, pada Selasa, 18 Februari 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan banyaknya masyarakat yang dirugikan oleh pihak pengembang perumahan bersubsidi yang bekerja sama dengan BTN. Aksi tersebut berlangsung di Jalan Diponegoro, nomor 2224, Kelurahan Pocanan, Kota Kediri. Wahyu, salah satu warga yang merasa dirugikan, menuturkan bahwa dirinya telah membayar 1 juta rupiah sebagai uang pemesanan kafling dalam pengajuan kredit perumahan bersubsidi. Namun, pengajuan kreditnya ditolak oleh pihak bank, dan uang yang telah dibayarkan dianggap hangus tanpa pengembalian. Lebih lanjut, Wahyu menilai bahwa proses pengajuan kredit perumahan seharusnya bisa lebih transparan sejak awal. Menanggapi keluhan ini, Ketua LSM Ratu, Saiful Iskak menyampaikan bahwa aksi damai digelar untuk menuntut penegakan aturan terkait perumahan bersubsidi. Saiful juga menyoroti banyaknya pengembang yang diduga belum melengkapi izin PBG, persetujuan bangunan gedung dan SLF, sertifikat laik fungsi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa. Sebuah warung Madura yang terletak di dekat Migacuan Sukun, Kota Malang, ambles pada hari Rabu, 19 Februari 2025.
Sebuah warung Madura yang terletak di dekat Migacuan Sukun, Kota Malang, ambles pada hari Rabu 19 Februari 2025, sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini, dinas terkait telah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi lebih lanjut. Namun, kronologi dan informasi lebih detail masih menunggu keterangan resmi dari dinas terkait. Insiden ini diduga terjadi akibat tanah di sekitar bangunan tergerus oleh air hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Menurut informasi awal dari warga, saat kejadian seorang penjaga warung berada di dalam bangunan. Akibatnya, penjaga warung tersebut terperosok ke dalam gorong-gorong dan terseret arus yang sangat deras. Warga sekitar sangat terkejut dengan kejadian ini dan berharap agar penjaga warung tersebut dapat diselamatkan. Mereka juga berharap agar pemerintah dapat segera melakukan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas celaka telah terjadi di kawasan Dodikjur, Kota Malang pada Rabu 19 Februari 2025 pagi. Sebuah kecelakaan lalu lintas celaka telah terjadi di kawasan Dodikjur, Kota Malang pada Rabu 19 Februari 2025 pagi. Berdasarkan video yang dikirimkan warga, terlihat satu mobil naik ke trotoar hingga menabrak pagar. Untuk kronologi dan informasi lebih detail masih menunggu keterangan dari kepolisian. Warga sekitar sangat terkejut dengan kejadian ini dan berharap agar korban dapat diselamatkan. Saat ini, ambulans sudah berada di lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Petugas kepolisian juga telah berada di lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut. Kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah kejadian serupa. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa. Hujan yang mengguyur Kota Malang pada Rabu 19 Februari 2025 mengakibatkan beberapa wilayah tergenang banjir. Pihak berwenang telah berusaha untuk mengatasi banjir tersebut dengan melakukan pembersihan saluran air dan memasang rambu-rambu peringatan untuk para pengendara. Banjir yang terjadi di kawasan Soekarno-Hatta menyebabkan genangan air yang cukup tinggi, sehingga para pengendara harus berhati-hati untuk menghindari terjebak dalam banjir. Beberapa pengendara juga terpaksa memutar arah untuk menghindari kawasan yang tergenang banjir. Hujan yang mengguyur Kota Malang pada Rabu 19 Februari 2025 sore mengakibatkan beberapa wilayah tergenang banjir, salah satunya di sepanjang kawasan Soekarno-Hatta. Akibatnya, para pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas di kawasan ini. Warga sekitar juga dihimbau untuk berhati-hati dan menghindari kawasan yang tergenang banjir. Mereka juga diminta untuk memantau situasi dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam Berita Nusantara.